Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang Pak Stefanus, tolong di-unmute ya. Tolong di-unmute, suaranya ke-mute soalnya. Kecap kali. Kecap Medan. Kau yang layak. Musiknya tidak dengar? Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, haleluya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Glory, glory, glory. Haleluya.
menyembahmu Yesus, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku, Engkau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib. Amin, amin, Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang luar biasa. Kami menyembahmu siang hari ini, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Dari bagimu, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu langsung, tapi kami percaya Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami rindu menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Ketika kami menyembah, mengagungkan Engkau, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami merasakan sukacita luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan melihat kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menjamah hati kita. Kita mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kepada Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Ketika kami percaya dengan iman kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Ketika hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, Tuhan memulihkan keadaan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan kita. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian lagi. Musim akan selalu berganti. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Bahkan sehelai di rambutku jatuh, itu seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya seizin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, semuanya indah. Di balik setiap masalah kita, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu tak pernah berubah untuk selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan silih berganti, musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu sehelai tiram Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya, kita aminkan pujian ini. Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Walaupun keadaan saat ini mungkin sukar, keadaan yang sangat sulit bagi kita, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kita. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia selalu ada, Tuhan selalu ada, dan Dia selalu menjawab setiap permohonan kita. Bahkan pergumulan hidup kita, Tuhan selalu menjawab. Tuhan kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menanyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menanyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Frankie. Terima kasih. Baik, shalom. Apa suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Gambarnya juga ya? Gambarnya jelas, host? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Baik, salam kenal. Bagi yang belum kenal, nama saya Elusai Frankie Utana dari Denpasar, Bali. Ya. Nah, terima kasih untuk Tricia. Dia mengontak istri saya untuk minta Zoom di tanggal ini. Dan juga untuk semua pengurus. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa untuk mendengar apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya belajar menyampaikan untuk saudara semua. Tuhan adalah anugerah kasih yang melimpah. Kalau detik ini kami dalam hadirat-Mu boleh mendengar apa yang Tuhan mau katakan, dan Roh Kudus akan melatih kami untuk kami menghidupi, sehingga kami sebagai wanita yang bernyala-nyala dalam roh untuk terus bergerak di dalam satu kegerakan yang Tuhan arahkan, sehingga kami mau melihat di mana Tuhan tempatkan kami. Ada pesta kerajaan Allah untuk Raja yang mulia, Tuhan yang hidup, Juru Selamat,
yaitu Yesus Kristus Tuhan, dipermuliakan. Kami terima kebenaran-Mu dalam satu nama yang kami cintai, tidak ada yang lain. Pujaan hati kami yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saya senang dengan nama kelompok saudara dalam persekutuan saudara, komunitas saudara, yaitu Woman on Fire. Jadi wanita yang bernyala-nyala. Saya tambahkan bernyala-nyala dalam roh. Jadi siang ini saya akan menyampaikan bagaimana roh kita tetap bernyala-nyala untuk dipercayakan menjadi orang-orang yang membuat kegerakan di tempat yang Tuhan tempatkan bagi saudara. Sehingga kegerakan itu hari lepas hari semakin besar dan besar sampai beberapa generasi, 4 generasi, orang melihat pesta kerajaan Allah itu terus berkelanjutan. Tentu saja kegerakan itu akan dipercayakan bagi kita semua kalau kita dulu sendiri dalam hidup kita, insight adalah mengalami kegerakan yang dari Tuhan. Dalam insight kita ini terbakar dulu, api itu berkobar, sampai outside dia keluar. Kita menjadi orang yang dipercayakan, membuat kegerakan di mana Tuhan percayakan. Nah, untuk itu, kita akan belajar dari Yunus, pasal 1 sampai pasal 4. Tapi saya tidak akan bacakan seluruh pasal itu. Nanti kita akan lihat cuma beberapa ayat. Tapi saya akan ceritakan ini. Nah, kita tahu Yunus adalah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk buat satu kegerakan di kota Niniwe yang berpenduduk kurang lebih 120.000 orang. Kota yang cukup besar, perjalanannya bisa mencapai 3 hari 3 malam. Tapi waktu atas perintah Tuhan untuk dia disuruh ke Niniwe, justru kita tahu bahwa dia melarikan diri, yaitu ke Tarsis, untuk jauh dari hadapan Tuhan, yaitu dia pergi ke Yafo. Kita tahu bahwa perjalanan dari Niniwe ke Yafo atau Jopa itu 550 miles. 1 miles itu 1,5 kilo. Saudara bisa kalikan itu dari Jopa atau Yafo itu ke Tarsis itu 2.500 mile. Nah, Yunus pikir dengan menjauhkan diri dari Tuhan, dengan jarak yang cukup jauh, Tuhan tidak akan ketemu dia. Nah, ini seringkali kita lihat juga dalam hidup kita. Kita sering pakai akal pengetahuan kita, cara kita pikir kita mau bersembunyi di mana dengan persoalan kita. Kita pikir Tuhan tidak tahu. Ternyata kita lupa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, kita belajar di sini. Tapi yang luar biasa kita lihat di sini. Justru Yunus dengan mencoba melarikan diri, dia naik di sebuah kapal menuju ke tempat pelarian dia, menuju Tarsis, yaitu melalui Yafo. Di atas kapal itu justru waktu dia ada di situ tidur di dek, terjadilah badai gelombang besar. Kapal itu diolengkan. Penumpang di dalam itu jadi bingung, siapa ini penyebabnya. Tahu-tahu mereka datang ketemu Yunus, tapi atas pengakuan Yunus, dia bilang dia melarikan diri dari Tuhan sebagai orang Ibrani. Tapi orang-orang itu tidak berani berusaha untuk mengarahkan kapal itu meninggalkan daripada ombak badai itu. Tapi tetap tidak bisa. Akhirnya persetujuan Yunus untuk dia dibuang ke dalam laut. Tapi saudara bisa lihat, ibu-ibu dalam Tuhan bisa lihat di sini, justru penentuan Tuhan, dia masuk di perut ikan yang besar.
Nah, zaman itu belum ada sashimi. Jadi dia tidak tahu apa itu sashimi, dia juga tidak pernah makan. Tapi bau sashimi itu tetap, amis itu ada pada Yunus. Tapi kita lihat, justru di dalam dunia orang mati, dia berdoa. Atas penentuan Tuhan, dia dimuntahkan keluar. Nah, saudara lihat itu mujizat yang besar, yang tidak pernah kita dengar lagi saat-saat ini. Tapi mujizat yang sebegitu besar, Yunus menikmati. Tapi kita lihat nanti ada hal-hal yang dia buat yang lebih aneh-aneh lagi. Nah, akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk mentaati perintah Tuhan. Waktu dia serukan perintah Tuhan itu atas kejahatan yang dibuat oleh penduduk Niniwe, maka kota ini akan ditunggang balikan. Tapi saudara lihat di situ, ternyata waktu mereka mendengar suara itu dari Tuhan melalui Yunus, mereka ambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Sampai binatang pun berdoa, berpuasa. Dan kita tidak pernah dengar satu kota mau terjadi satu lawatan Tuhan, binatangnya ikut juga berpuasa. Itu juga mujizat yang besar. Tidak pernah kita dengar sekarang. Tapi ternyata mujizat demi mujizat Yunus lihat, waktu bangsa itu berbalik, malah dia jadi marah dan sedih. Ngambek dia. Dia tidak suka lihat orang bertobat. Kan kita tahu bahwa firman Tuhan bilang satu orang bertobat, malaikat itu bersuka cita. Nah, ini kita lihat keanehan-keanehan yang bisa kita belajar bahwa kita perlu hati-hati. Mujizat tidak membuat seseorang berubah. Tanda-tanda heran tidak membuat seseorang berubah untuk bisa dipercayakan menjadi orang-orang yang membuat kegerakan di kota-kota yang Tuhan tempatkan. Tapi kita lihat belas kasihan tetap, Tuhan tetap untuk Yunus. Dia lagi, waktu dia kesal, dia pergi ke arah timur, mendirikan pondok. Tapi kalau saudara baca, ibu-ibu baca di Yunus 1-4, karena mengasihinya Tuhan, pohon jarak ditumbuhkan untuk dia bernaung di situ. Wah, dia suka cita waktu dia dapat itu. Tapi esok harinya, ulat datang dan pohon jarak itu jadi kering lagi. Kembali lagi dia nyesel, ngambek lagi, sedih lagi. Bahkan dia keluar perkataan, lebih bagus aku mati, tidak usah hidup. Jadi putus asa, ingin bunuh diri. Tapi waktu Tuhan berkata, Yunus, pohon jarak yang tidak kamu tumbuhkan, kamu bisa sedih dan menyesal. Apalagi aku, kata Tuhan. Kalau ada penduduk sejahat apapun berbalik, belas kasihanku tetap ada untuk menyelamatkan mereka. Itu hati Tuhan. Nah, waktu kita lihat Yunus mendengar itu, penafsiran saya, waktu itulah baru Yunus mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar, jangan kita hanya mau menjadi alat Tuhan, tapi tidak menikmati. Tanpa kita pun Tuhan bisa bergerak dengan caranya yang hebat untuk membuat di mana yang dia mau untuk terjadi kegerakan. Tapi kita belajar hari ini sebagai wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga yang berada dalam naungan Women on Fire ini, supaya betul-betul saudara menjadi orang yang selain menjadi alat Tuhan, mau juga menjadi berkat, saudara juga diberkati. Di mana Tuhan tempatkan ibu-ibu semua. Saya percaya ini saudara adalah wanita-wanita hebat, luar biasa, bergairah untuk mau menjadi wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga yang dipercaya Tuhan, membuat kegerakan di mana Tuhan tempatkan. Sehingga api yang ada dalam hidup saudara, itu berkobar keluar, berguling terus kepada 4 generasi, hari lepas hari. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan kita hebat, yang ajaib.
yang akan buat suatu kegerakan yang hebat melalui hidup saudara. Nah, untuk itu kita belajar bagaimana supaya kegerakan insight dalam hidup kita alami, juga akan keluar. Kita menjadi orang yang dipercayakan bergerak di dunia di mana Tuhan tempatkan. Sehingga kita bisa menikmati itu dan juga bisa menjadi berkat. Sekalipun baik saudara yang bergereja, yang sudah ada onsite, atau yang online, belum onsite. Karena bagi saya, online dan onsite, yang penting kita mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Dia, itu oke saja. Tapi jangan kita online atau onsite, ibadah itu jadi suatu kebiasaan, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi hari lepas hari. Nah, apa kira-kira yang kita bisa belajar di sini? Supaya betul-betul kita menjadi wanita yang dipercayakan Tuhan. Menjadikan kita wanita-wanita yang membuat kegerakan di dunia di mana Tuhan percayakan. Kita lihat, yaitu dari Yunus pasal 1, ayat 2-3. Saya bacakan. Yunus pasal 1, ayat 2-3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, Yopa, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kebenaran yang kita bisa dapat dari dua ayat ini, supaya kita tetap mengalami kegerakan dalam hidup kita dan menjadi orang-orang yang dipercayakan untuk membuat kegerakan di tempat di dunia mana Tuhan tempatkan, yaitu kebenaran yang kita bisa belajar ini, jangan lari dari panggilan. Saya ulangi lagi, jangan lari dari panggilan. Mungkin panggilan saudara berada di pilar kesenian atau art, atau di dunia hiburan atau olahraga. Di situ Tuhan tempatkan saudara. Atau di pilar bisnis sebagai wanita karir. Atau di dalam pilar gereja, church. Atau juga dalam pilar development of the poor, penanggulangan orang-orang miskin. Atau di pilar pendidikan, education. Atau family, keluarga, atau juga dunia pilar government, yaitu pemerintah. Di mana saudara tempatkan? Tentu saja ada jenis pelayanan yang Tuhan percaya pada saudara. Saya tidak tahu apa saudara tajam di bagian pelayanan saudara. Tapi ini pilar-pilar yang ada. Nah, makanya dibilang janganlah kita lari dari panggilan. Seringkali kita lihat orang itu suka lari sana, lari sini dari panggilan itu. Sehingga dia tidak tahu di mana tempatnya. Dia juga tidak tahu di mana bagian yang dipercayakan pelayanannya. Mungkin untuk berdoa untuk orang sakit. Atau mungkin menjadi konselor. Apa saja. Lari dari panggilan itu. Karena ingin menjadi seperti orang lain. Bukan diri sendiri yang Tuhan mau. Sehingga kita jadi bingung. Dan akhirnya kita kesal. Waktu kita lari dari situ, kita punya alasan macam-macam. Atau Tuhan punya maksud, rencana yang besar. Untuk kita dulu di dalam diri hidup kita ini, dibuat kegerakan. Di mana api Tuhan itu bekerja untuk memurnikan kita. Baru kegerakan itu keluar. Api Tuhan itu keluar dari hidup kita, di mana kita berada untuk terjadi pesta kerajaan Allah. Jadi kebenaran yang
kita dapat dari 2 ayat tadi, jangan lari dari panggilan. Kita perlu tahu bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu di tempat mana saja, Dia tidak selalu memanggil kita untuk berhasil. Ini perlu kita tahu. Dia memanggil kita untuk taat. Karena keberhasilan dari panggilan itu bergantung kepada Tuhan. Sementara ketaatan itu bergantung kepada saudara dan saya. Ibu-ibu, semua yang ikut sembunyi dan saya. Jadi, panggilan itu bukan soal kita lihat berhasil. Bukan itu urusan arenanya Tuhan, bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya taat. Jadi tanggung jawab saudara dan saya adalah taat, ibu-ibu, tapi tanggung jawab keberhasilan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Yang saya katakan, itu bicara semua dari Tuhan, itu bicara supranatural. Tapi bagian kita adalah natural. Nah, makanya kita seringkali lihat bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang mereka tidak mengalami mujizat? Banyak hal yang tidak pernah terjadi lagi hari ini. Apa itu kita lihat? Laut Merah terbelah 2, butuh karbohidrat, dikasih mana. Mana dari sorga turun. Butuh protein, burung puyuh dikasih. Butuh pangan, ya, semua disediakan, bahkan dikasih tiang api, tiang awan, juga hal-hal yang lain. Sepatu, baju itu tidak pernah rusak 40 tahun. Tapi itu tidak membuat mereka mengerti atas panggilan itu. Mereka lari dari panggilan, bukan hanya lari dengan kapal. Hati itu menjauh dari apa yang Tuhan mau. Sedangkan Tuhan mau sebenarnya mereka dipanggil keluar untuk mendirikan mezbah. Berikan mezbah itu bicara tentang relationship, hubungan. Untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Untuk mereka bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi mereka cuma fokus pada mujizat. Nah, apalagi di era sekarang ini, kita perlu tahu, kita hidup bukan lagi di bawah kutuk, tapi berkat. Jadi bukan fokus kepada mujizat, tanda ajaib. Karena mujizat tanda ajaib itu berada di bawah payung berkat. Justru untuk hidup di bawah berkat, yaitu tadi, percaya dan taat. Percaya bukan karena kita melihat. Percaya karena tidak melihat. Makanya di hidup di tengah-tengah COVID-19 ini, musuh yang kita hadapi, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, itu tidak kelihatan. Tapi dia menghancurkan, membinasakan, pandemi menjalar dengan cepat. Tapi kita punya satu yang tidak kelihatan yang lebih hebat, yang perlu kita fokus kepada dia. Jangan kita lari dari panggilan dia, yaitu yang tidak kelihatan yang hebat itu Yesus Kristus Tuhan. Makanya untuk hidup di bawah berkat ini, kita harus percaya dan taat. Artinya begini, apa kata firman? Mari taat untuk lakukan. Jangan lari. Nah, waktu kita taat itu kita lakukan terus ketaatan kita lakukan, itu akan jadi habit, itulah yang disebut setia. Setia itulah yang Tuhan cari, orang-orang yang setia untuk melakukan kegerakan. Orang taat belum tentu setia. Setia pasti taat. Taat itu kadang-kadang ada upahnya yang dilihat. Bukan kepada sumbernya. Tapi setia, dia sudah lihat kepada sumbernya. Nah, orang yang setia ini pasti konsisten. Dia tidak akan lari dari panggilan. Dia tetap berada dalam koridor kebenaran firman untuk melihat dan mendengar apa yang Tuhan tuntut. Itu dia. Dan kita perlu juga tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan panggilan yang tidak normal, saya katakan, yang tidak masuk akal dalam hidup kita, hal ini disebabkan karena Tuhan mempunyai hasil yang tidak normal yang dia ingin hasilkan melalui kita. Artinya yang tidak masuk akal pun dia bisa hasilkan. Kita lihat saat-saat di COVID-19 ini. Ada orang yang hutang sebelum COVID-19 itu hutang yang begitu banyak mengikat dia. Tapi banyak yang bersaksi juga. Di tengah-tengah COVID ini hutangnya terselesaikan.
Di tengah-tengah COVID-19 kita dengar ada orang banyak di PHK, dirumahkan. Tapi ada juga orang di tengah-tengah COVID-19 ini, waktu saya ada di Papua, ada orang yang gaji dinaikkan. Jadi itu keadilan Tuhan. Kita tidak usah pusing tentang hal-hal apa itu. Tuhan mau apa saja, kita jangan seperti Yunus. Mau penentuan itu dari kita. Itu orang-orang yang jauh dari panggilan. Kalau kita tahu panggilan Tuhan, sekalipun kita melihat apa yang kita alami, kayaknya tidak masuk di akal. Percayalah, Tuhan punya yang jawaban untuk yang tidak masuk akal. Dan diri kita waktu kita mengerti ini, itu pasti terjadi kegerakan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa bergerak di mana saja. Tuhan jadikan kita api-api yang berkobar untuk menghancurkan setiap virus bakteri rohani yang menghalang kegerakan Tuhan. Dan kita akan nonton betapa hebat pesta kerajaan Allah, Raja yang mulia itu ditinggikan, dan kita lihat banyak lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus itu Tuhan. Dan mari saya ajak saudara, justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan yang besar untuk kita melihat banyak jiwa-jiwa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada yang bilang, mana mungkin, Pak? Loh, mungkin. Melalui online pun bisa. Pemuritan melalui online pun bisa. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan tahu jawabannya. Karena dia itu ahlinya. Jadi itu kebenaran yang harus kita mengerti. Jadi jangan lari dari panggilan. Kebenaran yang lain lagi. Yaitu Yunus 3, ayat 3 sampai dengan 4. Sekali lagi, saya ulangi, Yunus 3, ayat 3 sampai 4. Saya bacakan itu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, dan berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Apa yang terjadi? Justru mereka sadar, mereka ambil keputusan, bertobat, berdoa, dan berpuasa. Akhirnya terjadi kegerakan di situ. Dari ayat 2 ayat ini lagi kita belajar, yaitu kita harus berbalik dari tingkah laku yang jahat. Berbalik dari tingkah laku yang jahat, jangan berpikir karena berzina, karena buat sesuatu yang sangat mempermalukan, tapi yang dibicara sini berbalik dari tingkah laku yang jahat, kita lihat dalam hal-hal yang mungkin tidak kelihatan, tidak terlalu dipikirkan. Misalnya, contoh aja, harusnya waktu kita, prioritas kita untuk keluarga. Tapi dengan pandainya kita punya alasan untuk suami atau dengan anak-anak, kita punya satu tujuan yang lain. Tapi kita tidak mau prioritas yang Tuhan kasih untuk hal keluarga dulu. Nah, bagi saya itu sudah adalah tingkah laku yang jahat. Artinya tingkah laku yang jahat ini, kita lebih mementingkan kepentingan kita, prioritas yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Justru hal ini yang menghambat. Kita tidak dipercayakan untuk membuat satu kegerakan. Dan juga menghambat untuk kita mengalami kegerakan. Nah, ini yang harus kita belajar dan kita mau lihat dalam hidup kita. Ya. Ada juga kita lihat misalnya contoh. Di depan orang yang kita temui, kita senyum, kita berbicara dengan baik. Pakai firman lagi. Tapi di hati kita sebenarnya orang ini suka kita ceritakan dia di mana-mana. Kekurangannya bukan mencari solusi, tapi membuat orang itu semakin tertekan. Ini artinya tingkah laku yang jahat juga. Sehingga kita melihat kegerakan itu terjadi dalam hidup kita, maupun menjadi orang yang dipercayakan untuk buat kegerakan. Nah, saya percaya ibu-ibu yang ikut Zoom ini, atau yang belum menikah juga, saudara
mulai lihat sekarang introspeksi. Apa yang masih belum kami berbalik dari tingkah laku yang jahat? Termasuk saya sebagai hamba Tuhan juga yang sudah hampir 30 dari tahun 86 saya mulai melayani sampai hari ini 30 tahun lebih. Saya juga masih belajar terus untuk introspeksi. Mana lagi yang masih ada jahat yang saya punya, yang perlu saya berubah supaya terjadi kegerakan di tempat hati saya yang belum ada. Itu ada kegerakan yang bisa api kuasa Tuhan itu bekerja sehingga itu bisa keluar ke tempat lain. Ya. Nah, banyak hal saudara bisa cari sendiri. Tapi ingat, kita temukan itu untuk kita mau berbalik dari tingkah laku yang jahat. Mungkin dalam keluarga saudara, dalam dunia kerja saudara, dalam pertemanan atau hubungan mama dengan anak, atau suami dengan istri, atau dengan mertua, atau papa mama. Saudara yang lebih tahu. Dan Tuhan juga maha tahu. Jadi untuk kita mau melihat movement, kegerakan itu terjadi. Ya. Karena berbalik dari tingkah laku yang jahat, dan terjadinya kebangunan rohani, itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena orang yang sudah berbalik dari tingkah laku yang jahat, itu pasti hidup dalam kejujuran, hidup dalam keterbukaan. Dia itu pasti rendah hati dan menghargai kasih karunia. Artinya, Yesus yang mati di kayu salib itu menyelesaikan semua masalah kita. Berarti hidup kita ini sangat berharga. Kalau kita tahu Christ at the cross is the center of our life, karya Kristus yang sempurna di kayu salib itu merupakan pusat hidup kita. Kita mengerti bahwa begitu besar bernilai hidup kita. Makanya kita mau berbalik dari tingkah laku yang jahat, sekalipun ukuran kecil. Karena bagi saya, kacamata saya ini kalau kena kerikil kecil aja, bukan kerikil yang lebih kecil, pecah, sudah tidak berguna. Diinjak traktor juga pecah, tidak berguna. Sama aja. Jadi tidak ada yang hal kecil, besar dalam hal ukuran tingkah laku yang jahat. Makanya semakin hari kita mau lihat kegerakan api Tuhan bekerja dalam kita dan bergerak keluar semakin besar. Kita perlu day by day untuk selalu lihat mana yang perlu saya berbalik dari tingkah laku yang jahat ini. Ya? Karena sebuah langkah berbalik dari tingkah laku yang jahat itu bisa menjadi satu getaran, satu atmosfer, sesuatu yang menggoncangkan, yaitu bisa membawa kegerakan Tuhan yang besar, menyapa kebebasan serta melepaskan kebebasan Tuhan melalui kita kepada banyak orang. Itu kalau kita punya hidup seperti itu. Sehingga di mana-mana kita lihat kegerakan Tuhan itu terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, percayalah hari ini kita belajar bersama-sama ini. Bukan lagi kita bicara kepada tingkatan mujizat keajaiban. Itu pasti kita dapat. Tapi kita sudah bicara bahwa hidup kita ini semua di bawah berkat. Dalam berkat itu, semua itu ada segalanya. Kita contoh begini. Ya. Pemerintah menetapkan perlu ada physical distancing. Itu baik. Pakai masker itu baik. Tapi banyak orang lupa pakai masker dengan menyadarkan diri dia bahwa wajah Tuhan itu selalu menyinar kepada wajah kita. Itu masker yang jauh lebih ampuh. Yang kita harus sadar itu. Sebegitu bernilai hidup kita. Masa kita masih simpan hal yang kecil sekalipun. Kita mau semua day by day. Hari lepas hari kita lepas. Nah, cuci tangan itu baik. Tapi lebih dimensi dalam kerajaan Allah lebih tinggi. Yaitu setiap hari kita mencuci pikiran dan hati kita dengan firman. Sehingga pikiran kita murni. Tidak bisa lagi tercemari dengan pikiran tidak murni. Hati kita juga murni. Sehingga hati yang murni itu cuma hati Tuhan. Hati yang penuh kasih, belas kasihan. Pengertian, mengerti orang lain. Sehingga jangan-jangan kita lihat orang bertobat, kita lihat seringkali dalam gereja-gereja
ada komselnya, ada jiwa baru ini menangkan, mereka memuridkan. Tapi begitu yang dimuridkan ini lebih baik, khotbahnya, lebih maju pelayanannya, nah kita matikan mereka. Itu kan suatu tingkah laku yang jahat. Ada orang yang pakai mimbar, bicara tentang uang. Gereja ini uang perlu, naburlah perlu. Tapi ternyata keuangannya itu untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk jemaat. Hari-hari ini kita lihat juga hal-hal yang bagi saya itu jahat. Mereka pakai istilah-istilah ini sekarang kesusahan begini. Harus perlu dipikirkan, menabur. Tapi mereka lupa waktu sebelum COVID-19, Tuhan sudah berkati begitu banyak. Yang memang sebenarnya dipersiapkan untuk dipakai di saat ini. Tapi kadang-kadang kita tidak tega itu, kita berpikir, kita harus juga buat seperti hari ini. Dan kita mulai menyatakan perkataan-perkataan, kita bilang ini firman, tapi punya tujuan motivasi. Bukan murni untuk Tuhan dipermuliakan, tapi semua untuk kepentingan pribadi. Nah ini penghambat-penghambat kita lihat. Ya. Jadi kalau kita tahu langkah berbalik dari jahat, cuma dengan kita taat pada apa yang Tuhan mau, itu menjadi getaran, bisa jadi gempa bumi juga, yang membawa kegerakan Tuhan besar, menyapa banyak orang untuk mengalami kebebasan, untuk mereka bisa ketemu Tuhan yang hebat melalui hidup saudara dan saya. Ya. Nah, yang terakhir, Yunus 4 ayat 2. Kita lihat apa itu? Berkata demikian, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, dan panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah Yunus, dia lihat, dia teori tahu hati Tuhan. Waktu belas kasihan Tuhan turun untuk Niniwe bertobat, dia tidak suka. Dia malah marah, sedih, minta mati. Nah makanya dari kebenaran ini kita belajar bagaimana kita bisa mengalami kegerakan Tuhan dan menjadi orang-orang dipercaya buat kegerakan. Kebenaran yang bisa kita lihat dari satu ayat ini tuh, mengerti sebenarnya isi hati Tuhan. Itu harus kita paham betul. Mengerti sebenarnya isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Ibu-ibu, wanita yang hebat-hebat dalam Zoom ini, tidak mungkin saudara bisa kenal Tuhan kalau saudara tidak pernah latih untuk membaca firman atau mendengarkan firman. Terus merenungkan, artinya berpikir yang dalam tentang apa yang saudara baca. Dan mengucapkan. Kalau ini saudara tidak buat, tidak mungkin saudara kenal Tuhan. Jadi bukan hanya bicara online dan onsite. Tapi ini yang perlu kita latih. Nah kalau kita sudah kenal Tuhan, kita meningkat bagaimana supaya kita dikenal Tuhan. Kita kenal Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan kenal kita itu yang luar biasa. Jadi untuk kenal Tuhan, baca, renungkan, pikirkan, dan ucapkan. Tapi untuk bisa dikenal Tuhan, tidak ada lain. Apa yang sudah kita baca, pikirkan, ucapkan dulu, kita perlu hidupi untuk hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Otomatis itu bukti kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengenal kita. Dan pasti kita mengerti sebenarnya isi hati Tuhan. Dan orang yang mengerti isi hati Tuhan, itu pasti gaya hidupnya, dia selalu haus dan lapar akan firman atau kebenaran firman Tuhan, dan rindu selalu untuk menghidupi firman Tuhan, supaya hidupnya menjadi serupa dengan Yesus hidup. Nah itu orang yang
mengerti sebenarnya. Dia pasti haus dan lapar untuk mengalami Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan rindu selalu untuk menghidupi apa yang dia baca itu, menjadi hidupnya seperti Yesus. Itu haus dan lapar. Saya tidak tahu ibu-ibu yang ikut Zoom ini, kesukaan makanan saudara apa, saya tidak tahu. Misalnya saya kasih contoh aja. Saudara suka makan itu rawon, yang terenak di kota saudara. Waktu saudara makan dan kenyang, ada orang kasih lagi tawaran, rawon yang lebih enak, pasti saudara bilang, enough, cukup. Karena sudah kenyang. Nah, waktu saudara kenyang, saudara tidak pernah melatih apa yang saudara dapat nutrisi itu dengan olahraga atau berkarya, aktivitas. Saudara tidak pernah buat itu. Akhirnya saudara lapar lagi dan haus. Makan lagi dan minum. Gitu saja terus saudara buat. Saya percaya saudara akan obesitas. Dan akan muncul penyakit. Dan hidup saudara nikmati bukan lagi berkat. Tapi saudara yang membuat diri saudara terkutuk, saudara yang mengutuk diri saudara, dan sampai saudara hidup di dalam kebinasaan. Nah, demikian dengan hal rohani. Saudara makan itu firman Tuhan, baik online, on-site. Saudara menjadi kenyang. Mungkin satu hari saudara bisa surfing di 7 gereja waktu online. Saudara kenyang. Cuma kenyang dan kenyang. Tapi maaf kata, saudara tidak pernah berlatih apa yang saudara baca untuk dihidupi. Setelah saudara hidupi, mau menjadi hidup seperti Yesus, dan membagikan kepada orang lain. Itu namanya olahraga, berlatih. Ya, saudara akan obesitas rohani. Bisa kena penyakit macam-macam juga. Jadi kalau bicara mengerti sebenarnya isi hati Tuhan, adalah berbicara tentang orang yang haus dan lapar, senantiasa untuk mengalami Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan, rindu untuk menghidupi firman, menjadi serupa dengan Yesus. Itu ada pada kita. Kalau ini ada terus, saya percaya, api Tuhan itu tetap bergerak dalam hidup saudara. Dan api itu akan keluar melalui hidup saudara. Di pilar-pilar yang tadi Tuhan panggil saudara di situ. Percayalah, terjadi pesta kerajaan Allah. Bapa yang adalah yang mengangkat kita status sebagai anak, dia akan tersenyum dan dia senang karena apa rencana dia, maunya dia, itu terwujud. Dan ingat, sampai kita dikatakan anak, itu status yang hebat. Dari hamba, karena berdua dosa. Oleh karena Yesus kita dijadikan anak. Saudara tahu identitas anak di pandangan Tuhan itu luar biasa. Yaitu unik kita. Uniknya apa? Kalau di dunia ini kita sibuk selfie. Habis Zoom juga seringkali kita selfie yuk, selfie. Kita tahu Tuhan mengukir, melukis wajah kita di telapak tangan. Itu status kita sebagai anak. Unik. Tadi yang kita nyanyi juga, rambut satu lembar jatuh dia hitung. Burung di udara terpelihara, apalagi kita. Itu uniknya kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita harus ngerti, itu sebenarnya isi hati Tuhan. Bahwa kita ini unik. Bahkan kita ini berkuasa, diberi otoritas, hak kemerdekaan untuk menggunakan nama Yesus. Untuk menghardik itu virus bakteri, termasuk penyakit. Kalau kita latih ini, saya percaya, termasuk saya perlu latih terus, janji-janji Tuhan itu pasti terwujud. Ya. Dan bukan itu, kita ini orang-orang yang dipisahkan dari cara dunia, keakuan, dan kuasa gelap. Itu uniknya kita sebagai anak. Bahkan dia intim dengan kita, karena dia tidak pernah jauh. Bahkan kita ahli warisnya. Jadi saya berharap dengan share saya yang singkat ini, sehingga kita makin mengerti apapun kelemahan kita bergantung kepada kekuatan Tuhan.
karena kita mengerti isi hati Tuhan. Kita akan lihat Tuhan buat perkara besar. Jadi mari bicara tentang Woman on Fire, supaya api ini terus di dalam komunitas saudara ini bergerak terus, walaupun dalam COVID-19 ini. Baik dalam diri kita, api itu bergerak sampai keluar. Makanya kita dipercayakan itu bahwa pergerakan. Cuma ada 3 kebenaran yang kita belajar hari ini. Jangan lari dari panggilan. Ya, jangan lari dari panggilan Tuhan. Berbalik dari tingkah laku yang jahat. Mengerti sebenarnya isi hati Tuhan. Nah, apa yang saya share dengan penjelasan tadi, sebisa yang Roh Kudus taruh ke saya, dan kiranya ini bisa menjadi berkat untuk saudara semua. Nah, baik, sebelum saya serahkan ke host untuk tanya jawab, izinkan saya berdoa untuk ibu-ibu semua. Ya. Di mana aja saudara berada, saudara letakkan tangan saudara menghadap gadget saudara, atau komputer saudara, atau iPad saudara. Saya mau berdoa saat ini kepada saudara. Saudara punya pola pikir sekarang Tuhan ada di ruangan saudara, ada di Bali, di saya, melalui layar kaca-kaca kita, gadget ini, dia tembus mengalir pada saudara. Tuhan, saat ini kau lihat tangan-tangan yang mereka arahkan kepada komputer mereka, kepada gadget mereka. Tuhan, aku tidak tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Aku tidak mengerti. Tapi Engkau yang taruh impresi di hatiku. Dan aku lepaskan api itu. Fire. Api itu bergerak. Kerabasyata. Aku yakin itu turun. Turun di setiap ruangan itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gimana masyata karabal. Tuhan, aku percaya. Bagi yang sakit juga sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang terikat berbeban dilepaskan, dilegakan. Yang rindu untuk bergerak. Di era saat ini, bergerak. Apa itu bergerak? Terus Roh Kudus, aku melihat di dalam alam roh. Dengan iman percaya Engkau sedang buat sesuatu. Kau sedang buat sesuatu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Terus. Kipasyatakarabam. Tuhan, Kau lihat ya. Saya melihat mereka sedang mengalami api itu. Api itu sedang bergerak. Terus, ya sapatakaraba. Aku yakin, yes, yang sedang menangis, Tuhan lagi jamamu, buka hatimu, Dia lagi buat sesuatu yang lebih besar. Karaba syata karaba, terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Inama syata kanama sanduralaba, ibidi alaba syata baraba, rudaba syata baraba. Terus Roh Kudus, Tuhan, aku melihat Rohmu sedang bergerak. Rohmu sedang bergerak ke dalam diri mereka, di ruangan-ruangan mereka. Terjadi satu kegerakan yang besar. Aku yakin itu dalam nama Yesus. Aku yakin itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak masyana marabala. Inama syata balabala. Inama syata balabala. Ora masyata kabalabala. Inama syata karabala. Terus Roh Kudus, terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, saudara tenang sejenak dan nikmati jamahannya. Nikmati lawatannya sedang terus bekerja. Waktu saudara mulai mengalami itu dan mulai katakan, Tuhan, haus aku lapar Tuhan. Dia jamah saudara lebih lagi. Dia jamah saudara lebih lagi. Dia jamah saudara lebih lagi. Terus Roh Kudus. Terus. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya dalam nama Yesus. Ya, khusus untuk Ibu Lindawati. Roh Tuhan sedang menjamah Ibu. Roh Tuhan sedang menjamah Ibu. Ibu Lindawati, dia menjamah Ibu.
dan dengar suaranya untuk ibu. Jangan takut dan gentar. Mulai saat ini, aku sedang menjamahmu, dan aku akan membawa engkau masuk dalam kegerakan yang besar. Tinggalkan yang tidak mungkin. Tinggallah yang tidak mengerti. Jangan bingung dengan kepikiran itu. Hari ini, Ibu Lilawandri, hari ini, Tuhan sedang punya perkara besar bagi hidupmu. Dalam nama Yesus, terima dia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Untuk Ibu Maria Elizabeth, apa yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang kau ngalami, tekanan-tekanan membuat hatimu tidak bersuka cita. Hari ini bangkit dari kuburan itu. Bangkit Ibu Maria.